Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong kami, bahkan pada saat kami merasa tidak ada jalan keluar bagi hidup kami. Terima kasih sampai hari ini kami dalam keadaan luar biasa baik, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang boleh kami dengar, yang semakin meneguhkan hati kami dan iman kami kepada Tuhan. Dan sekarang waktunya kami mau duduk diam untuk mendengar suara-Mu. Roh Kudus, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu, dan Engkau yang melayakan hamba-Mu untuk menjadi penyuara daripada isi hatinya Allah. Dan untuk setiap kami, Tuhan lawat kami. Walaupun kami hari ini beribadah di keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan yang sama ada sama kami. Pengurapan Tuhan yang sama ada dalam hidup kami. Dan lawatan Tuhan juga pasti akan datang dalam kehidupan kami di tempat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati dan telinga kami bagi Tuhan Yesus. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Semua sehat, semuanya baik ya. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh kembali beribadah di dalam kasih setia Tuhan. Saudaraku, saya mau ajak saudara untuk membuka firman Tuhan pada pagi ini, dan kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42. Dan kita akan baca bersama-sama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju di dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, selama hidup, pernah ngerasa haus? Pernah ngerasa, aduh kayaknya kok kering amat ya tenggorokan? Kalau kita lagi aus-ausnya, saudara ya, kemudian di depan kita ada sayur asam, ada ikan asin, ya, ada lalapan, ya, kemudian ada ayam goreng, kemudian ada es teh. Saya mau tanya, lagi haus-hausnya yang saudara tubruk duluan apa? Nggak mungkin ayam gorengnya, pasti es tehnya. Betul ya saudaraku ya? Nah, saudara tahu bahwa di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di dunia, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini juga sedang mengalami kehausan. Mereka haus kekuasaan. Ya, makanya terjadi perang, ya kita tahu peperangan yang sekarang ini sedang mulai dipicu antara Kroasia dengan Rusia. Saudaraku, kenapa? Karena ada hal-hal yang kita nggak ngerti, kok bisa ya kayak begini. Saudaraku, kenapa? Karena ingin menguasai, Rusia ingin menguasai, ingin mengatur Kroasia. Saudaraku, haus akan kekuasaan. Dan ini juga terjadi di dalam gereja Tuhan. Terlalu banyak orang yang gontok-gontokan cuman supaya diangkat menjadi ketua sinode. Banyak persaingan mulai timbul hanya karena mau jadi pengurus. Haus kekuasaan. Ada juga yang orang yang haus kekayaan. Makanya nggak usah heran. Dalam kondisi yang susah, yang keadaan-keadaan seperti ini, orang yang jahat makin tambah jahat, saudaraku. Ya, orang yang kita tahu sekarang ini minyak lagi hilang semuanya dari peredaran, betul nggak saudara? Saya nggak tahu saudara ikut panik apa kagak ya, saudaraku ya. Kemudian dengar kabar ada orang yang nimbun minyak sampai 1 juta liter, kemudian mulai ditindak. Saudara, kenapa kayak gitu? Karena orang haus, pengen kaya. Karena mungkin dia lihat, wah ini kondisi kayak gini nih, ya minyak bumi begini nih ya, per barel sekarang naik kata Pak Jokowi, betul nggak saudara ya? Itu mengakibatkan nanti akan ada kenaikan sandang pangan, ya. Kemudian dia mulai nimbun duluan, dia udah baca duluan. Saudaraku, banyak orang yang haus akan kekayaan. Tapi hari ini kita lihat, pemazmur memiliki rasa haus yang berbeda. Pemazmur berkata, aku haus akan Allah. Saudara,
Besar kemungkinan saat pemazmur menulis ayat-ayat ini, pemazmur dan orang Israel, bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan. Saudaraku, pemberontakan mereka kepada Allah membawa mereka masuk di dalam pembuangan yang cukup lama. Saudaraku, jiwa mereka tertekan di dalam pembuangan dan perbudakan itu. Kebanggaan mereka bahwa mereka pernah menjadi satu bangsa yang besar, itu hanya merupakan mimpi sekarang ini. Karena mereka sekarang nggak punya kekuatan dan kuasa apa-apa. Bahkan mereka harus hidup di dalam cemoohan orang-orang. Makanya tadi ayat yang kita baca di dalam ayat yang keempat, di tengah-tengah tekanan penderitaan, orang-orang mulai tanya gini, di mana Allahmu? Karena mereka dulu terkenal sebagai bangsa yang besar, menjadi kebanggaan, menjadi bangsa yang ditakuti oleh orang-orang. Tapi kemudian mereka mulai masuk dalam penindasan. Saudara, dan pemazmur berkata begini, dia ingat masa-masa pada waktu dia ada di sana. Makanya dia berkata di tengah-tengah penderitanya, betapa aku haus akan Tuhan. Dia ingat pada waktu dia sebagai salah satu pemimpin pujian dari Bani Korah. Dia mulai membawa bangsa Israel masuk untuk menyembah Allah ke dalam baitnya. Dan dia berkata dia mendahului mereka berjalan berlari ke rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan itu semuanya tinggal kenangan karena mereka ada di dalam pembuangan dan mereka nggak bisa sampai ke Yerusalem untuk berdoa dan sembahyang di sana. Saudara, pada waktu dia mengingat akan hal ini, dia berkata, jiwaku haus akan kondisi yang dialami oleh pemazmur. Saudaraku, kalau kita lihat hidup kita, kondisi kita juga bisa membuat kita menjadi tawar hati. Kita merasakan 2 tahun ini akibat corona, kita juga dirampas kebebasan kita. Sampai hari ini kita nggak bisa ibadah, betul? Udah 2 tahun, saudara. Mana-mana mesti pakai masker. Orang tua sama anak nggak bisa temu dengan bebas. Tunggu, tadi kita dengar kesaksian Ibu Gembala. Tunggu suasana mereda, tunggu COVID-nya turun, baru bisa mengunjungi orang tua. Saudaraku, dalam hal-hal seperti ini, kita alami nadu Tuhan ini udah berapa lama ya kita nggak bisa beribadah bareng-bareng lagi di gereja. Gereja mungkin karena kita menganggap, kita melihat kondisi gereja kita nggak memungkinkan untuk kita bisa beribadah. Ada banyak sekali resikonya. Dan dalam hal seperti ini, saudaraku, pertanyaannya adalah, masih ada nggak di dalam hati kita juga rasa haus akan Tuhan? Pemazmur di tengah-tengah kondisi yang sangat-sangat menekan, dia bisa berkata, jiwaku haus akan Allah. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Tuhan. Dan pagi ini kita mau belajar bahwa tekanan boleh ada. Kondisi boleh kelihatannya seperti ini nggak enak banget. Tapi biarlah rasa haus akan Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mempertahankan dan memiliki rasa haus akan Allah dalam kehidupan kita? Sebab kita nggak pernah tahu kondisi ini masih berapa lama lagi. Rasa haus akan Allah itu gimana caranya untuk kita bisa tetap memiliki dalam hidup kita supaya waktu kita beribadah hari Minggu, kita beribadah via Zoom di rumah masing-masing. Tapi rasa haus akan Tuhan itu membuat kita tetap memuji Tuhan dengan antusias. Tetap mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Tetap bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Gimana rasanya tuh kita bisa memperoleh rasa haus itu? Kita mau belajar 2 hal pada hari ini lewat pemazmur. Yang pertama, saudaraku, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 pemazmur berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hal yang pertama, saudaraku, pemazmur menyadari bahwa di dalam hidupnya, saudara dan saya juga harus menyadari, ingat, harapan kita satu-satunya itu hanya Tuhan. Amin. Harapan kita satu-satunya itu hanya ada di dalam Tuhan. Itu yang memberikan kehausan di dalam diri kita. Seorang tokoh teologi yang bernama John Maxwell berkata begini, harapan adalah kekuatan yang akan memberikan dorongan untuk maju ke depan.
Harapan adalah kekuatan yang memberi dorongan untuk maju ke depan. Persoalannya adalah begini, kita sebagai manusia banyak kali berharap sama siapa? Bukankah ada banyak kali orang dalam hari-hari ini lebih berharap sama manusia daripada sama Allah? Bukankah hari-hari ini ada banyak orang lebih berharap kepada uang daripada kepada Tuhan? Bukankah hari-hari ini banyak orang berharap pada koneksi daripada bergantung kepada kuasa dan kekuatannya Tuhan? Saudaraku, kita lihat hari ini pun kita belajar. Nggak pernah ada satupun manusia ataupun kedudukan, ataupun jabatan, ataupun uang yang bisa menjadi harapan yang pasti buat kita. Kita lihat ada banyak contoh, ada banyak kenyataan. Mau berharap sama siapa hari ini? Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 71, di dalam ayat yang kelima, Daud di dalam Mazmurnya berkata begini. Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur ini ditulis oleh Daud pada waktu dia dalam masa tuanya. Di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Saudara, sejak Daud belum jadi apa-apa. Saat Daud masih jadi penggembala kambing domba di padang rumput. Nggak ada yang kenal dia, cuma lingkungannya dia doang. Saat Daud nggak punya apa-apa. Kemudian satu kali dia berperang melawan Goliat dan namanya mulai naik. Dari Daud belum jadi apa-apa sampai Daud jadi raja. Daud berkata, Tuhan, sejak masa muda, sejak aku masih di padang rumput itu, Tuhan, Engkau adalah harapan. Saudara, sejak Daud belum punya apa-apa. Di padang rumput dia cuma punya tongkat, cuma punya pengali-ali. Dia menghadapi singa, menghadapi beruang dengan alat itu. Dia belum punya apa-apa. Sampai Daud jadi raja. Dia punya kekuatan. Dia punya tentara Israel. Dia punya seluruh persenjataan lengkap. Tetap Daud berkata, Tuhan, Engkaulah harapanku sejak masa muda. Saudaraku, Daud mengerti. Cuman Allah satu-satunya yang bisa diambil. Pengalaman hidup Daud mengajarkan. Bahkan anaknya bangkit untuk melawan dia. Merebut kekuasaan. Dan Daud berkata, Tuhan, benar. Engkaulah harapanku satu-satunya sejak aku masih muda. Banyak kalau saudara perhatikan Mazmur Daud. Mazmur yang beri pujian kepada Tuhan. Satu Mazmur yang terkenal di dalam Mazmur 27 di dalam ayat yang keempat, Daud berkata, bagiku Tuhan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, dan itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, hari ini mau nggak kita terus berharap? Kondisi ekonomi yang kita lihat mungkin nggak bertambah. Tapi Alkitab berkata, singa-singa muda boleh merana kelapar. Mazmur 30. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Anak boleh mengecewakan, keluarga boleh mengecewakan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dia tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kalau kita tahu akan hal ini yang memberikan kepada kita rasa haus. Setiap hari bangun pagi kita berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku haus akan hadirat-Mu. Aku haus akan firman-Mu. Aku haus karena aku tahu Tuhan hanya Engkau harapanku satu-satunya. Saudaraku, Yakobus 1 ayat 12 berkata begini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi dia. Karena pertanyaannya adalah begini, siapa yang bisa berkata berbahagialah saya, berbahagialah saudara yang berada di dalam pencobaan, yang ada di dalam pergumulan, yang doanya belum dijawab, yang harapannya sampai hari ini masih belum kelihatan nyata. Siapa? Saudara tahu? Hanya orang yang menaruh harapnya kepada Allah, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang mengerti bahwa masalah, persoalan, pergumulan, air mata, kegagalan, itu membentuk kita, membentuk iman kita, untuk kita makin kuat di dalam Dia. Hanya orang yang menaruh harapan sama Tuhan. Di tengah-tengah kehancuran dia bisa berkata, harapanku hanya Yesus. Hanya orang yang berharap kepada Tuhan. Saat doanya tidak dijawab, dia bisa berkata, Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang selalu sanggup untuk memulihkan hidup. Pujian itu berkata, Engkau lebih tahu Tuhan. Tadi lagu itu kita baru nyanyikan. Berarti apa yang kita minta mungkin kita nggak terima. Tetapi orang yang berharap kepada Allah, dia tahu Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Saudaraku, 5 hari yang lalu saya baru kehilangan sahabat yang paling dekat sama saya. Dia mentor saya, dia sahabat saya, dia pembina rohani saya. Cepat banget meninggalnya. Dia kena serangan jantung, cuman hitungan menit saudaraku saya datang ke rumah sakit, ya saya panggil dia Babe, saya bilang gitu, sakit ya Be? Iya sakit, yuk kita doa. Kita doa saudaraku. Terus nggak lama setelah itu dia teriak-teriak, dia teriak jantungnya tuh dadanya tuh sakit. Setelah itu dia muntah. Habis dia muntah dia mulai tenang. Obat mulai masuk saudara. Ya, karena katanya ada penyumbatan di jantung. Jadi pada waktu obat mulai disuntikan masuk baru setengah. Ada satu obat, jadi ada 2 ampul, 1 ampul baru dimasukkan. Kemudian tiba-tiba dia bilang, ya udah mulai agak tenang, dia bilang begini, nggak bisa napas nih katanya. Oksigennya minta tambah oksigen. Cuman itu perkataan. Kita bilang, saya panggil dokter, saya bilang, dok tolong dok, dia nggak bisa napas, tolong nggak oksigennya digedein. Terus dia beresin, kemudian dia sadaran gitu, dia tidur, dia tenang. Kita pikir dia tidur. Ternyata dia pulang. Saudaraku, istrinya di situ. Istrinya tuh kaget luar biasa. Tapi apa yang membuat istrinya kuat? Satu hal. Sampai hari ini istrinya bisa kuat. Dia nggak punya anak. Satu hal yang buat istrinya kuat, kenapa? Harapan dia ada sama. Saudara, itu yang membuat hari ini kita bisa berkata, Tuhan benar. Masalah mungkin masih ada dalam hidup kami, Tuhan. Soal pergumulan masih belum mengubah, Tuhan. Yang gue tahu, kalau aku menyadari Tuhan adalah harapan satu-satu, itu yang membuat hati ini selalu haus akan. Yang membuat jiwa ini selalu mencari Tuhan. Karena kita tahu, Dia adalah Allah dan Dia selalu tahu yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 dari Mazmur pasal 42. Mazmur 42 ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Mazmur menyadari yang kedua, betapa luar biasanya kasih setia, kebaikan Allah yang tidak pernah beranjak di dalam kehidupannya. Benar kondisinya sekarang ini lagi nggak baik. Benar karena pemberontakan bangsanya dia kena imbas dan dia masuk di dalam pembuangan di Babel. Benar di sana dia nggak bisa beribadah karena statusnya adalah sebagai budak, sebagai tawan. Tetapi Mazmur berkata di tengah-tengah tekanan yang menimpa dia bertahun-tahun itu. Dia berkata Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Mazmur menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang nggak pernah berubah mengasihi dia. Tuhan satu-satunya yang nggak pernah berubah besarnya cintanya kepada dia. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata begitu. Ratapan pasal yang ketiga, ini merupakan ratapan yang ditulis Nabi Yeremia. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23.
Firman Tuhan berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Hal yang kedua, apa yang membuat kerinduan kepada Allah, kehausan kepada Allah, itu bisa tetap ada, tetap pelihara di dalam hati kita. Karena kita menyadari akan kasih setia dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah beranjak bagi hidup saudara dan hidup saya. Di dalam ratapan pasal yang ketiga, waktu firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudaraku, kata kasih setia di dalam bahasa aslinya memakai kata hesed, yang artinya kasih yang kokoh. Hesed itu artinya kebaikan. Hesed itu artinya belas kasihan. Hesed itu artinya kesetiaan. Hesed itu artinya sifat yang dapat dipercaya. Jadi pada waktu firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahwa kasih ini nggak pernah habis. Bahwa kasih ini bisa dipercaya. Bahwa kasih ini mengandung begitu banyak kebaikan. Bahwa kasih ini mengandung belas kasihannya Tuhan. Manusia biasanya hatinya banyak penghakiman. Tetapi Tuhan hatinya penuh belas kasih. Manusia biasanya suka nggak sabaran dengan kelemahan kita. Tetapi Tuhan dalam belas kasihannya, Dia mengerti kekuatan kita nggak sebenarnya. Saudaraku, waktu firman Tuhan bilang, tak berkesudahan. Artinya begini, kasih Tuhan itu nggak pernah habis. Artinya kasih Tuhan itu nggak pernah berubah. Saudara bisa bayangin nggak? Kasih manusia itu bisa habis. Betul apa enggak? Kasih suami ke istri bisa habis. Kasih istri ke suami bisa habis. Makanya bilang cinta-cinta tahan cuma berapa bulan. Kemudian tiba-tiba punya dakocan. Itu nggak saudara? Kasih manusia tuh bisa habis. Karena situasi kondisi bisa habis. Bentuk badan berubah bikin laki-laki pindah. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga sama. Ngapain ngeliatin yang botak mulu di samping? Sono ada berondong. Betul nggak saudara? Kasih manusia bisa habis. Kasih orang tua dengan anak. Orang tua memberikan semuanya buat anak. Tapi belum tentu anak memberikan semuanya buat orang tua. Betul apa enggak? Makanya orang suka bilang begini kalau udah tua. Ya, jangan kasih harta semua sama anak. Harus ada pegangan buat orang tua. Kenapa? Kalau kita kasih semua sama anak, waktu duit kita masih ada, anak baik sama kita. Itu kita udah nggak ada, kita mulai ditaruh di panti jompo. Betul apa enggak? Kasih anak sama orang tua bisa habis, saudaraku. Tetangga saya punya anak laki-laki, dia punya rumah lumayan besar di sini di Tomang. Lumayan kaya, anaknya usaha gagal. Bikin ini, bikin itu gagal, dimodalin. Terakhir anaknya bilang begini, Pak boleh nggak? Papa tinggal sama kita deh. Rumah kita cukup gede. Ini rumah Tomang, rumah lumayan mahal, saudara. Dan rumahnya dia itu lumayan besar. Jual, Pak, buat modal. Bapak sama emak, saudaraku pikir udah tua. Disuruh sama anak, ya udahlah nolongin anak dah. Ya udah nggak kerja lagi. Uang simpanan juga ya udah tinggal nggak banyak lah. Ya udah butuh modal besar, jual. Rumah jual. Semua aset jual. Semua ditaruh buat modal anak. Orang tua tinggal sama anak. Nggak lama. Setahun, 2 tahun. Nggak lama, saudaraku. Ngantuk mulai bilang begini. Duh, rese juga ya ada mertua. Mesti ngurusin orang tua. Sekarang dua-duanya ada di panti jompo. Saudara, kasih anak bisa habis. Tapi Tuhan bilang, kasih Tuhan tuh nggak pernah habis. Tidak berkesudahan. Artinya, nggak pernah habis buat saudara dan buat saya. Bahkan dikatakan bukan cuma nggak pernah habis, tapi Alkitab katakan selalu baru setiap hari. Saudara, kita nih kadang-kadang nih, ya, hari ini
berantem, marahan. Terus ya udah dah damai. Ya, beresin. Ya udah beresin. Suami istri sono ya, di sini mah enggak, Saudara, ya kan ya? Beresin. Udah diberesin nih. Malam tidur kamu udah tidur dah ya, udah dah damai dah. Besok pagi-pagi bangun. Laki udah seneng lagi, udah happy-happy. Belum tentu si bini udah happy, betul apa betul? Bini bisa bilang ini, enak lu ya sekarang udah cengengesan. Lu tahu nggak nih gue masih kesal? Lu tahu nggak sih gue masih sakit hati? Lu enak aja lu. Pagi-pagi bangun udah happy-happy lu. Lu kagak tahu lu udah nyakitin gua. Saudaraku, sering kali kita jengkel sama orang, besok masih sisa jengkelnya. Tadi Alkitab katakan kasihnya Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Artinya apa? Setiap hari Tuhan mengasihi kita dengan kualitas yang sama, dengan besar yang sama. Kasihnya Tuhan. Kita banyak kali nggak taat sama Tuhan. Kita banyak kali mengecewakan Tuhan. Dulu waktu saya belum mengenal kasih Tuhan, saya pikir Tuhan itu seperti orang tua atau tanda kutip ya. Kalau saudara tahu yang namanya Sinterklas, Santa Claus ya. Nah, sama pit hitam. Nah, saya kadang-kadang suka berpikir dulunya bahwa Tuhan itu seperti gitu. Kalau saya baik sama Tuhan, kalau saya taat sama Tuhan, nah Tuhan sayang sama saya. Tapi kalau saya mulai berontak sama Tuhan, terus Tuhan hukum saya, terus Tuhan pukul saya. Sehingga saya suka berkata, ya udahlah, pokoknya kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup saya selalu bilang, oh ya Tuhan jahat sih sama saya. Soalnya saya, ya udahlah, saya nggak baik sama Tuhan, ya makanya Tuhan juga nggak baik sama saya. Sampai satu hari, saya menyadari akan hal ini. Bahwa ternyata, Dia adalah Allah yang mengasihi kita, nggak peduli bagaimana kondisi kita. Roma 5 ayat 8 berkata begini. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita bahkan saat kita masih berdosa. Dan kasih itu nggak berubah sampai hari ini. Nggak peduli berapa sering kita memberontak, Dia tetap mengasihi kita. Hanya orang tua, ya, emak, engkom, kalau anak bandel, ya, kita sering kali salah. Waktu anak bandel kita bilangnya apa? Kamu jangan nakal ya. Kalau nakal Tuhan Yesus nggak sayang. Kayak itu salah, Pak, Bu. Maaf, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Dia sudah mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Saudaraku, bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan Yesus Kristus mati buat saudara dan buat saya. 2 bulan yang lalu saya nyuci mobil dekat rumah. Ada waktu nunggu mobil dicuci, saudara ya, ada orang yang montirnya di situ, yang bagian nungguin, ngawasin, terus sementara nunggu mobil ngobrol sama dia. Kalau lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba montir ini bilang begini sama saya, Ibu Kristen ya? Saya bilang, oh iya Pak, benar. Kalau Bapak, saya tanya dia. Terus dia bilang begini, oh almarhum ibu saya itu anggota gereja di Ketapang, Bu. Terus saya bilang, oh puji Tuhan. Terus Bapak sendiri gimana? Karena dia nggak jawab pertanyaan saya. Saya bilang gini, Bu, hidup saya susah. Hidup saya berat, Bu. Hidup saya, aduh, luar biasa. Hancur saya, Bu. Ibu pernah dengar nggak? Tahun 2000-an, itu ada pendeta terkenal di Indonesia yang dipakai dalam kesembuhan. Bu, istri saya kena kanker. Dan saya bawa ke pendeta itu untuk didoakan. Terus ternyata didoakan. Tapi istri saya nggak ketolongan, Bu. Istri saya meninggal. Terus saya bilang terus, dan setelah itu saya pindah agama. Sekarang saya jadi mualaf. Saya bilang sama dia, Pak, setiap kita pasti akan mati. Yang menjadi persoalan adalah, setelah mati kita kemana? Bukankah Bapak udah tahu kebenaran? Bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga.
Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Pak, bukan perbuatan baik kita. Bukan amal ibadah kita yang membawa kita ke surga. Hanya Yesus. Hanya anugerah. Bapak udah pernah mendapatkan yang terbaik. Kenapa sekarang Bapak melepaskan? Hanya karena sesuatu hal terjadi dalam hidup Bapak. Dan saya bilang sama dia begitu. Tapi Bapak tahu nggak kalau Tuhan sayang sama Bapak? Dan dia lihat saya bilang, Pak, kita ketemu nggak kebetulan. Kita ketemu dan saya kembali cerita sama Bapak tentang Yesus. Saya percaya, Bapak udah tinggalin Tuhan. Kecewa. Tapi tahu nggak Pak, hari ini kita ketemu. Karena Tuhan mau kasih tahu sama Bapak bahwa dia tetap punya kasih yang sama. Saudara, hari ini doa kita mungkin belum dijawab. Hari ini masalah kita mungkin belum selesai. Hari ini mungkin belum ada jalan keluar buat hutang-hutang kita. Hari ini mungkin masih belum ada perkembangan buat penyakit dari keluarga kita. Kita terus bertanya, Tuhan, Tuhan di mana? Tuhan mana kuasamu, mana pertolonganmu? Hari ini kita masih belum lihat apa-apa. Tapi saudaraku tetaplah percaya, dia mengasihi kita. Kalaupun dia tidak menjawab atau dia belum menjawab doa kita, bukan karena dia tidak mengasihi kita. Seperti tadi, saudara Esra bersaksi. Karena dia selalu tahu yang terbaik buat kita. So, pada waktu dia berkata iya untuk apa yang kita minta, dia tahu itu yang terbaik. Tapi saat dia berkata tidak pun, karena dia sudah menyediakan yang jauh lebih baik. Karena itu mari, dia rasa haus akan Tuhan, kembali melimpah di dalam hidup kita. Walaupun kita nggak bisa beribadah bersama-sama, tapi biar rasa haus akan Tuhan terlalu terpelihara di dalam diri kita. Sehingga pada waktu persoalan pergumulan datang, seperti pemazmur, kita bisa berkata di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 tadi. Di tengah-tengah tekanan yang datang, dia bisa bangkit dan dia berkata, mengapa engkau tertekan, dahai jiwaku, dan gelisah di dalam batinku. Berharaplah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Karena aku akan berharap lagi kepadanya. Menolongku dan Allah. Kita berdoa. Apapun yang menjadi kondisi kita pada siang hari ini, yang membuat pada akhirnya kita mulai mundur daripada rasa haus akan Tuhan. Yang membuat kita pada akhirnya mulai tawar hati dan nggak mau lagi berdoa. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada siang ini boleh kembali mengingatkan kita akan kasih-Nya Tuhan. Mengingatkan kita akan kebaikannya Tuhan. Mengingatkan kita untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan hidup yang sekarang kita jalani, hati ini, jiwa ini tetap memiliki rasa haus yang semakin besar kepada Allah. Rasa haus kepada Allah yang hidup, karena dialah harapan kita. Karena dialah pertolongan kita. Karena dialah juru selamat yang mengasihi kita. Kalau dia bisa mengorbankan dirinya sendiri bagi saudara dan saya, enggak mungkin dia tidak mengaruniakan yang terbaik buat setiap kita. Biar Engkau yang memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, ya Roh Kudus. Dan memampukan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan biar kehausan akan Allah selalu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Biar seperti pemazmur kami bisa berkata, Tuhan, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Karena kehausan itu membuat kami terus berharap. Karena kehausan itu membuat kami terus percaya. Karena kehausan itu membuat kami terus mengingat akan kasih setia yang besar, akan kebaikan Tuhan yang besar, akan kasih sayang Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, Tuhan tahu. Hamba berdoa kuatkan setiap kaki yang mulai lelah. Kuatkan setiap iman yang sudah mulai goyah. Dan biar hati kami boleh kembali berharap dan percaya. Biarkan kami terus memiliki kehausan akan Engkau. Sehingga di dalam segala keadaan kami boleh tetap kuat. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah mengasihi kami dan mengasihi yang kekal. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.